Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Anjing Pemburu. Kita masuk di part 43. Di awal video ini, melihat Sancho yang begitu kebingungan, Koko pun memanfaatkannya untuk mencuri bolanya. Hingga akhirnya wasit pun meniup peluitnya, menandakan berakhirnya pertandingan dengan kemenangan kelas B. Namun, meskipun Bichir tak diajak untuk merayakan kemenangan kelasnya, Sancho tiba-tiba saja menghampirinya lalu mengguyur kepala Bichir sembari berkata, "Kau adalah kontributor tersembunyi dari kelas B, jadi jangan bengong begitu." Tudor yang juga menghampirinya menambahi, "Berbahagialah, karena kemenanganmu itu membuatku menyerah. Awalnya aku ingin mengalahkanmu di pelajaran fisik karena aku merasa iri padamu. Tapi aku sadar bahwa itu tindakan yang sangat memalukan. Maaf ya." Sancho memegang pundaknya melanjutkan, "Tapi latihan macam apa yang kau lakukan? Tubuhmu sangat tangguh. Kukira tadi kau betul menggunakan mana loh." Sembari melepaskan ikat kepalanya, Bichir membalas, "Aku hanyalah orang biasa, jadi aku tak bisa menggunakan mana." Tudor menimpali, "Ya, sayang sekali. Dengan tubuh yang sangat luar biasa ini, seandainya kau mendapat latihan yang cukup, maka kau bisa menjadi ahli sepertiku." Tepat setelah Tudor mengatakan itu, beberapa murid perempuan pun menghampirinya berkata, Tudor dan kawan-kawan, ini handuk buat kalian. Tolong gunakan ini untuk mengelap keringat kalian ya." Mendengar perkataannya, Tudor pun mengambil handuknya, membagikannya pada Sancho dan juga Bichir. Lalu ia pun pergi bersama dengan para perempuan tersebut. "Terima kasih ya, teman-temanku memang yang terbaik." Bichir sendiri yang kini melepas kacamatanya untuk mengelap wajahnya berpikir, pahlawan klan Spear of the Expansive Ocean, Tudor, dan Kartuas Mercenary Guild, Sancho. Suatu hari nanti, mereka akan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan umat manusia dengan membabat habis para demon Stat the Fall. Tidak kusangka mereka punya masa lalu seperti ini. Namun tanpa Bichir sadari, tindakannya yang melepaskan kacamatanya malah membuat semua orang dapat melihat wajah tampannya. Hingga hari-harinya di akademi akan semakin merepotkan. Malam harinya, di depan sebuah panti asuhan, terlihat Bichir yang tengah kembali memanjangkan misinya, mencari informasi tentang keberadaan sang Apartment Corps Demon. Kau, Leroy Docksailor, 52 tahun, pemimpin rumah informasi sekaligus kepala sekolah panti asuhan ini. Kau bekerja sama dengan si Demon dan menjual anak-anak dari keluarga-keluarga yang berpengaruh. Kau pikir kau tidak akan ketahuan ya? Palilor yang ketakutan membalas, "Jangan bilang kalau aura solid itu Swordmaster." Mendengar hal itu, Bichir pun terdiam berpikir, Swordmaster kah? Auraku memang sudah berada di tahap solid, tapi bentuknya masih menyerupai cairan. Kalau secara detailnya, aku ini berada di level tertinggi bagi seorang graduator. Dengan pikiran seperti itu, Bichir pun menuturkan, "Ya, bekerja samalah denganku untuk menangkap demon itu. Kalau kau setuju, maka aku akan membayarmu dengan pantas." Namun, belum sempat Palilor menjawabnya, tiba-tiba saja menara panti asuhan di belakangnya terbang menimpanya, hingga Bichir langsung melompat menghindarinya, lalu menatap ke arah sisa menaranya, di mana ada seorang yang berdiri di sana. Kemudian, karena ia bisa merasakan aura mengerikan dari jarak yang sejauh itu, Bichir pun berkata, "Apa kau seorang elite corps?" Namun, alih-alih menjawabnya dengan sebuah kalimat, seseorang itu malah melompat mengayunkan palu besarnya, yang tentu membuat Bichir tak hanya tinggal diam dan segera bergerak menghindarinya. Meskipun begitu, serangan seorang itu masih berlanjut, di mana ia kembali mengayunkan palu besarnya, hingga yang awalnya Bichir masih bisa menghindarinya, kini terpental mundur lumayan jauh. Seketika itu juga, Bichir menyeimbangkan tubuhnya sembari berpikir, auranya setara high rank graduator,
Dan dia bahkan bisa menggunakan teknik senjata tumpul dari Divine Holy Clan Quo Vadis. Orang itu bukan si Upperton Corpse Demon. Sepertinya para demon juga telah menyusup ke Quo Vadis. Ya, Quo Vadis juga manusia seperti kami. Jadi, mereka tak terlepas dari dosa-dosa dan kotoran seperti mereka. Dia pasti bawahan sang Upperton Corpse Demon. Dengan pikiran seperti itu, Bichir pun berkata, "Aku pasti bisa menemui si Upperton Corpse Demon kalau aku terus melawanmu." Akhirnya, ada aksi seru yang begini. Aku sudah bosan memberisikan semua sampah yang ada. Sudah lama sejak aku harus mengerahkan tenagaku begini. Tepat setelah ia mengatakan itu, demon itu pun melompat ke arahnya. Tetapi, alih-alih menghindarinya seperti sebelumnya, Bichir yang telah menyimpan kembali Beelzebub langsung menghadapi serangannya dengan tendangannya, yang membuat demon tersebut terkejut kebingungan. Ditambah lagi, belum sempat demonnya bisa menerima situasinya, Bichir langsung menghujaninya dengan pukulan beruntun, hingga demon tersebut terpental menghancurkan bangunan panti asuhan di sana. Tentu saja serangan Bichir tak berhenti sampai di sana, di mana ia langsung mengejarnya masuk, mematahkan timing serangan balik demonnya, melucuti senjatanya, lalu diakhiri dengan sebuah lemparan yang menyebabkan tubuh demonnya tertusuk besi puing-puing di sana. Di saat demon tersebut tak bisa berkutik, Bichir yang menghampirinya pun bisa melihat sebuah tato yang terukir di dadanya. Epebo, apa itu namamu? Siapa tuanmu? Siapa yang mengubahmu menjadi begini? Ya, aku ragu kau bisa bicara dengan kondisimu sekarang. Ada banyak cara untuk melakukan interogasi. Aku akan mulai mengoyak tubuhmu sedikit demi sedikit. Kondisi organmu, posisi tulang-tulangmu, luka-lukamu, darah yang mengalir di pembuluh darahmu, dan kapasitas manamu. Semua hal itu akan memberikan informasi yang kuinginkan. Epebo, mari kita mulai interogasinya. Namun, baru saja Bichir akan menginterogasinya, perhatiannya teralihkan oleh suara Palilod yang minta pertolongan. Dengan begitu, Bichir pun menghentikan interogasinya pada Epebo, di mana ia kembali mendatangi Palilod yang masih selamat tertimpa puing-puing. "Kau bilang kau si Doxler kan? Kau cukup beruntung karena berhasil selamat dari kekacauan ini. Aku yakin kau sudah paham tindakan paling cepat agar kau bisa terus hidup kan? Beritahu semua yang kau ketahui kepadaku." Tanpa tahu jika ada seorang yang tengah memperhatikan mereka, Palilod yang putus asa bertanya, Apa kau akan mengampuniku?" Bichir membalas, "Itu tergantung pada seberapa bergunanya informasimu nanti." Palilod menimpali, Aku akan mengatakan segalanya di berangkasku di kantor direktur." Sayangnya, belum sempat Palilod menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja sebuah tanda muncul di matanya, bersamaan dengan Bichir yang merasakan adanya sebuah keanehan, hingga ia memalingkan pandangannya dari Palilod. Dan di saat Bichir kembali menatapnya, Palilod sudah tak lagi menjadi seorang manusia, di mana dari mulutnya keluar kepala demi kepala, hingga akhirnya sebuah ledakan besar pun terjadi. Duar kimat. Tentu saja, suara ledakan tersebut langsung menarik perhatian seluruh kota. Bahkan para penjaga langsung berlarian menuju ke arah sumber ledakan. Ada ledakan di sana. Sesaat kemudian, Neng Dolores yang baru datang ke sana bertanya bingung pada para satria di sana. Apa yang terjadi? Apa ada yang terluka? Seorang kesatria di sana membalas. Saintes, kami masih menyelidikinya. Tapi dari jejak ledakannya, ini. Karena satria itu tak melanjutkan kalimatnya, Neng Dolores pun mencoba melihat bekas ledakannya dari dekat sembari berpikir. Ledakan ini bukanlah sebuah ledakan biasa. Ada bekas-bekas pertarungan di panti asuhan ini. Kengerian apa yang baru saja terjadi di tempat ini? Di saat dirinya berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia melihat robekan topeng Bichir di depannya, yang buatnya langsung berjongkok untuk menutupinya. Melihat tingkahnya yang begitu aneh, seorang satria di sana pun bertanya, Saintes, apa Anda baik-baik saja?"
Neng Dolores membalas, Iya, aku cuma agak pusing saja." Satria itu menimpali, "Baiklah, sepertinya tidak ada yang terluka di sini. Ayo amankan TKP-nya." Pada saat itu, Neng Dolores yang tak tahu dengan apa yang dilakukannya berpikir, Aku menyembunyikannya karena aku kaget. Tapi topeng ini, jangan-jangan si Nighthorn." Keesokan paginya, Pak Bansi dibuat kesal dengan sebuah laporan monster buatan Bicir di kelasnya. "Siapa yang menulis laporan seperti ini? Kau lagi. Maksudmu, si penempion ini punya kapit kedua yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kalau ini cuma leluconmu lagi, maka keseluruhan Ice Corps akan mendapat pengurangan 10 poin di skor kecerdasan mereka. Mengerti? Wahai sang top skor, Bicir." Mendengar perkataannya, Bicir yang mulai merasa ragu pun berpikir, apa aku salah? Jangan-jangan capit keduanya belum ditemukan di masa ini. Di tengah rasa keraguannya, Pak Bansi bersiap dengan pisau bendahnya berkata, "Apa aku harus memeriksa capit kedua yang tersembunyi di kerangka abdomennya?" Tepat setelah mengatakan itu, Pak Bansi pun mulai membelah abdomen monster yang penompion di depannya. Di mana sepersekian detik setelah abdomennya terbuka, ada sesuatu yang melesat ke arah wajahnya, hingga Pak Bansi dan para murid di sana terkejut bersamaan. Untungnya, Bicir tepat waktu menghalangi sesuatu itu dengan bukunya sembari berkata, "Apa ini bisa membuktikan kelaporanku, Profesor Bansi?" Pak Bansi yang begitu terkejut bahkan sampai jatuh di lantai berpikir, Ternyata memang ada capit kedua ya. Seorang siswa biasa sepertinya telah menguak rahasia besar penompion yang biasanya menyebabkan kematian misterius." Dengan pikiran seperti itu, Pak Bansi pun menahan rasa malunya lalu kembali bangkit berdiri menuturkan, Aku akan memberikan penambahan 1 poin bagi Ice Corps. Dan Bicir, datanglah ke labku setelah kelas selesai. Jelaskan semuanya padaku." Mendengar perkataannya, Bicir pun mengangguk mengiyakannya, lalu kembali berjalan menuju kursinya bersamaan dengan para siswa di sana yang mulai membicarakannya. "Wow, luar biasa. Bagaimana caranya melakukan riset mendalam begini? Aku dulu mengira jago olahraga itu sangatlah keren, tapi menjadi orang cerdas sepertinya ternyata cukup keren juga ya. Tapi bukankah dia juga jago olahraga? Bukannya dia berhasil menahan Tudor dan juga Sancho saat olahraga Naphtali sebelumnya?" Iya sih, tapi yang lebih penting lagi, wajah gantengnya yang tersembunyi di balik kacamatanya itu dan rambutnya bikin meleleh loh. Tentu saja, Bicir sendiri tak terlalu mempedulikan hal itu. Karena di saat ia telah kembali ke kursinya, ia segera memejamkan matanya, memikirkan apa yang terjadi semalam. Ledakan kemarin itu, meski dampaknya cukup besar, untungnya masih belum mampu mengalahkan regenerasiku. Tetapi, Epebu langsung menghilang setelah ledakannya berakhir. Hal yang kudapatkan tadi malam hanyalah buku kas yang terletak di berangkas direktur panti asuhan. Buku kas itu berisikan lokasi anak-anak yang digunakan sebagai bahan bakar Demon itu. Memang tak ada koneksi yang jelas di antara mereka, tapi kemungkinan besar ada beberapa Apporten Corps Demon yang bersembunyi di ibu kota. Terlebih, orang yang sekilas kulihat kemarin itu, salah satu dari Apporten Corps Demon sedang bersembunyi di akademi ini. Kemudian, tak seperti akademi pada umumnya, Akademi Colosseum mempunyai perusahaan koran yang bahkan diakui oleh ibu kota kekaisaran. Pengaruh mereka pun sangatlah luas dan masif, dan koran yang mereka publikasikan selalu saja langsung ludas terjual. Koran tersebut dipublikasikan oleh klub koran akademi yang disebut dengan Rukeion. Dan orang yang memimpin Rukeion ini, tak lain dan tidak bukan, adalah Dolores Lune Quo-Vadis, murid tahun ketiga Akademi Colosseum. Kini, di ruangan Rukeion, Nang Dolores yang begitu bersemangat terlihat tengah menyambut anggota baru mereka. "Selamat datang di Rukeion. Fakta bahwa kalian baru mendaftar ke klub Rukeion yang lumayan keji ini menunjukkan bahwa kalian semua orang yang sangat-sangat gigih. Sekarang, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing." Mendengar perkataannya,
Tudor La Mancha Don Suizot dengan lantang menuturkan, "Aku ingin menjadi orang yang hebat, baik secara akademis dan dari segi aktivitas klub, lalu menjadi orang terkuat." Sancho di sampingnya melanjutkan, "Aku benci orang-orang yang menganggapku sebagai orang barbar. Jadi, aku bergabung ke klub koran agar bisa menjadi cendekiawan." Sinclair di sampingnya menambahi, "Uang, informasi dan kekuasaan itu sangat terikat. Tapi aku yakin informasilah yang paling penting di antara ketiganya. Makanya aku bergabung ke klub ini." Bianca Usur melanjutkan, "Aku memilih klub ini karena merasa potensinya sangat tinggi dan aku akan bekerja keras." Peggy melanjutkan, Dari dulu aku senang mengumpulkan segala macam informasi. Jadi aku merasa klub koran ini sangat cocok untukku." Perkenalannya pun berakhir dengan bicir yang berkata, "Ya, alasanku kemari hanyalah untuk mematuhi aturan yang mewajibkan semua murid untuk bergabung ke sebuah klub. Dan aku hanya mengikuti Piggy." Tentu saja, apa yang dikatakannya bukanlah alasan yang sebenarnya, di mana ia bergabung ke sana karena klub koran Rukeion ini sangat terkenal baik di antara akademi maupun di kalangan masyarakat luas. Jadi, ia bisa mencari segala macam informasi di sana. Tentu saja, ia merasa canggung karena ada saintis di sana. Tapi tetap saja, ia tak bisa menyampingkan alasannya. Kemudian, Neng Dolores yang menghampiri Bicir menuturkan, "Bicir ya, kamu tak bisa menjadi seorang reporter Rukeion dengan tekad yang setengah hati begitu tahu." Namun, belum sempat Bicir mengatakan apapun, wakil Rukeion bernama Nana tiba-tiba saja menunjukkan sebuah koran dengan mengatakan, "Oh, ini kamu bukan? Pantas saja, aku merasa pernah melihatmu. Tidak kusangka ada orang setenar dirimu yang mau bergabung ke klub kita." Ternyata koran yang ditunjukkannya itu memuat sebuah artikel tentang Bicir yang berjudul "Eksklusif. Siapa sang wajah ganteng yang muncul di pertandingan Naphtali Ice Club tahun pertama kemarin?" Melihat artikel tersebut, Tudor yang merasa lucu pun langsung menertawakannya. "Wah, ternyata memang kau Bicir?" Neng Dolores yang kebingungan pun bertanya, "Ana, kapan kamu menulis artikel ini?" Dengan bangganya, Ana membalas, "Aku mendapat kabar soal murid baru yang sangat ganteng, jadi aku tak bisa membendung rasa penasaranku. Karena aku ini seorang reporter kan? Ho. Baiklah, murid-murid tahun kedua dan ketiga lainnya masih sedang mewawancara. Jadi, untuk hari ini, kita akan mulai kegiatan seadanya saja." Saat kemudian, mereka pun duduk bersama, mendiskusikan sebuah topik hangat tentang munculnya orang mencurigakan yang muncul saat fajar dan langsung menghancurkan panti asuhan. Piggy yang mengetahui kabarnya pun bertanya, "Apa ini soal ledakan di Bota kemarin?" Ana membalas, "Iya, aku keluar akademi untuk menyelidikinya di hari yang sama. Kami menduga pelaku di balik insiden ini sama dengan orang yang telah membunuh banyak orang di ibu kota. Yang paling mengejutkan adalah banyaknya mayat anak laki-laki dan perempuan yang ditemukan di panti asuhan itu." Mendengar hal itu, Piggy yang penasaran pun berbisik pada Bicir di sampingnya, "Hei Bicir, menurutmu pelaku kejadian ini orang yang sama kah?" Alih-alih menjawabnya, Bicir yang tahu jika mayat-mayat itu adalah ulah para demon memilih diam tak menjawab. Hingga Ana melanjutkan, "Nah, bagaimana kalau kita mulai menyusun judul artikel ini?" Dengan begitu, mereka semua pun mulai mengajukan judul yang terlintas di pikirannya masing-masing. Seperti penjahat keji muncul, seorang monster tiba di dekat akademi, apakah ibu kota terancam, kemana perginya Royal Guard, penjata dikenal menantang keluarga Kopadis, anak-anak meninggal secara misterius, siapakah pelakunya? Namun, semua judul tersebut sama sekali tak memiliki sebuah kesan apapun, yang membuat Tudor berkata, tidak berkesan ya? Itu mungkin karena penjahatnya belum punya nama. Penjahat kan biasanya memiliki sebuah julukan mengerikan, seperti si penjagal atau si banteng merah." Mendengar pendapatnya, Ana yang juga merasakan hal yang sama pun memujinya. "Ah, itu deh yang bagus, Tudor.
Tudor yang kegirangan pun karena pujiannya membalas. Iya kan? Kalau begitu, bagaimana jika kita memakai julukan Dead Side Shadow Master? Ana menimpali. Nama macam apa itu? Jelek sekali. Tentu saja perkataannya itu sontak membuat Tudor kembali murung. Meskipun begitu, mereka semua mulai memberikan tempat-tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan pengabom yang membawa kemalangan? Terlalu panjang. Bagaimana dengan pembantai panti asuhan? Kesannya cukup pas dengan kasus ini kan? Kalau aku sih sukanya Mr. Teroris. Namun di saat mereka sedang mendiskusikan hal itu, Neng Dolores tak sengaja menggumamkan nama Naighon sembari berpikir. Naighon, topeng yang kami temukan di TKP itu sudah pasti milik si Naighon. Kenapa dia di sana? Dia sangat rendah hati, tak pernah menunjukkan kekayaan maupun kejayaannya. Dia bahkan mengobati orang-orang dari pemukiman kumuh yang terjangkit Redet dengan segenap raganya. Rasa cintanya terhadap orang-orang tak mampu sangatlah nyata. Itulah kenapa aku mengira ada alasan tertentu di balik pencurian saintistir waktu itu. Tapi kenapa dia ada di TKP pembantaian kemarin? Apa dia benar-benar menghabisi sang direktur beserta anak-anak panti asuhan itu? Mataku tidak salah, dia bukanlah orang jahat. Kalau Naighon pelakunya, maka dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika rekan-rekannya menyebutkan nama Naighon. Apa tadi? Naighon? Itu nama yang pas kan? Sepertinya nama itu mengikuti gaya penamaan barbarian yang semakin memperkuat kekajiannya kan? Aku setuju. Nama itu juga terkesan sangat misterius. Kalau begitu, mari kita voting soal nama Naighon ini. Aku sih yes, aku juga. Aku pun sama, Seketika itu juga, Neng Dolores menutup mulutnya berpikir. Tunggu, barusan aku mengumumkan nama itu dengan lantang ya. Meskipun begitu, Ana menatapnya bertanya, bagaimana dengan tajuk berita ini? Penjahat yang meneror zodiak. Siapa sebenarnya sang Naighon? Neng Dolores yang menantangnya membalas, Ana, artikel Rogayon itu harus didasari dengan fakta. Kita belum punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang ini adalah pelakunya. Di saat yang sama, Tudor melirik ke arah Bicir di sampingnya bertanya, Hei teman, bagaimana menurutmu? Bicir membalas, apa maksudmu? Tudor menimpali, ya si Naighon itu, menurutmu dia itu penjahat atau bukan? Bicir yang tak menyangka jika kata Naighon malah keluar dari mulut sang saintis pun berkata, ya, aku tak punya pendapat khusus soalnya. Tudor yang SKSD pun merangkulnya menekankan, ayolah, kalau kau harus memutuskan mana yang akan kau pilih, penjahat atau bukan? Bicir pun terdiam sebentar lalu membalas, yang jelas dia itu bukan orang baik. Kalau begitu, dia pasti penjahat. Tudor menimpali, nah kan, aku juga berpikiran hal yang ini pun diakhiri dengan, namun, belum sempat Tudor menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Neng Dolores menggebrak meja berdiri menyalanya. Maksudmu, Naighon ini sudah pasti orang yang jahat ya? Apa yang membuatmu sangat yakin dengan opinimu barusan?